Kak, saya mau cerita. Ini tentang aku dan dia yang memilih orang lain. Cerita kami dimulai sejak bulan September kemarin, di mana dia pindah kuliah ke kampus saya. Dan sebagai teman sekelas ya sudah seharusnya kan kita menemani orang yang baru pindah. Dari situ, saya mulai mendekati dia. Sering chat-chatan, sering ketemu, belajar bareng, bikin tugas bareng, jalan-jalan, makan bareng, dan kemudian timbul rasa ini untuk memiliki dirinya. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk nembak dia. Saya sudah memantapkan diri, apapun keputusan. Dan dia jawab, kita FW-an dulu. Kita FWB-an aja dulu ya. Aku masih perlu waktu, kata dia. Di situ saya cuma bisa mengiyakan keputusannya. Sampai suatu saat dia bilang, gini ya rasanya terlambat sayang. Dan saya jawab, tahu tuh, kamu lama banget baru sayang. Hehe. Selang beberapa bulan, saya kembali nembak dia lagi. Dia cuma jawab, iya, tapi sambil ketawa-ketawa. Di situ saya ngerasa dia nggak benar-benar mengiyakan, alias cuma bercanda. Lalu 1 bulan kemudian di suatu malam, ada teman-teman dia yang mampir ke rumah dia sampai subuh. Awalnya saya sudah memperingati untuk jangan terlalu larut malam. Ya, saya nggak pernah sampai selarut itu juga. Di malam itu saya nggak bisa tidur sampai pagi hari karena kepikiran dia terus. Keesokan harinya, dia bilang mau me time dan saya cuma mengiyakan. Dari situ saya sudah merasa ada yang beda dari dirinya. Sampai suatu hari, saya beranikan diri lagi untuk ngechat dia duluan. Saya bilang hai, dia balas hai juga. Dan setelah nanya-nanya hal lain, saya kembali menanyakan perihal hubungan kita. Saya tanya apakah dia masih mau gak sama saya. Dan dia balas, kita udahin aja hubungan ini. Aku hanya bisa mengiyakan dan menanyakan apa alasan dia untuk gak mau lagi. Dan dia bilang, aku udah ada orang lain. Dan saya hanya bisa bilang ya udah, kalau emang itu keputusan kamu. Di malam harinya waktu saya lagi nongkrong dengan beberapa teman sekelas saya yang kebetulan mereka tahu alasan si cewek ini udah gak mau lagi sama saya. Teman saya bilang bahwa dia tuh emang gak ada rasa sama saya. Pertanyaan-pertanyaan mulai menghampiri pikiran saya. Loh, jadi selama ini dia cuma bohong. Ya, jadi untuk apa selama ini kita bersama? Terus hati malah mulai membatin bahwa jangan terima saya karena kasihan. Setelah teman saya ngasih tahu alasan dia, saya selalu terpikir satu pertanyaan. Kenapa nggak pernah terus terang aja dari dulu? Kenapa nggak bilang aja dari awal kalau daripada ujungnya kayak gini? Kenapa nggak bilang aja kalau emang nggak punya rasa? Kalaupun bilang emang nggak ada rasa ya, saya bisa mundur meskipun berat. Nah terus sekarang siapa yang harus disalahin? Saya, dia, atau hati ini? My God. Mungkin
Ya, mungkin memang bukan tentang siapa yang salah. Ya mungkin orang itu juga lagi berusaha untuk memastikan apakah dia punya rasa atau enggak. Kayak kita semua nyoba. Ya mungkin dia mungkin nggak berani untuk nggak bilang enggak karena takut nyakitin. Atau mungkin karena dia nggak berani untuk jadi orang yang menolak. Tapi bukan berarti salah kita juga aja untuk mau ngejalanin suatu hubungan yang gak jelas dan jalanin dulu aja. Kayak kita tuh nyetir tapi ternyata kendaraan kita gak pernah kemana-mana. Ya kita selama ini cuman diam di tempat, seolah-olah kita nginjek gas, seolah-olah kita nginjek rem, seolah-olah kita pegang kemudi, tapi ternyata kita masih belajar. Kita belum benar-benar jalan. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin balik lagi bukan masalah salah siapa, tapi apa yang udah bikin kita belajar untuk kemudian hari kita nggak perlu jawaban jalani dulu aja, tapi kita mastiin dan nyalain kendaraan kita akan menuju kemana. Meskipun nggak sampai, meskipun jadinya malah nyampenya kemana, tetapi kendaraan kita jalan. Nggak cuma nginjek gas, nginjek rem, dan mengemudi di tempat yang sama aja. Ya udah, nggak apa-apa. Anggap aja kemarin kita cuma lagi belajar mengendarai, belajar gimana caranya injek gas dan kapan harus injek rem.